Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke serial lama yang ke-47. Sekarang kita mau bahas nih pertanyaan kamu yang bagus-bagus nih, dan beberapa agak unik nih. Ini gue keren banget. So, kita langsung bahas aja pertanyaan kamu yang bagus-bagus ini di serial lama kita yang satu ini. Let's check this out. Pertanyaan pertama dari sana Kerancak. Om Ben, apakah bisa masuk lagi ke dalam saham yang kita sudah pernah multi-bagger dan multi-bagger lagi? Apa ada momentumnya? Atau Om Ben pernah mengalaminya? Terima kasih. Salam Om Ben dari Batam. Ada dong, dan ya cukup sering lah gue. Karena kan kita cuma investasi di yang kita pahami ya. Jadi karena edge gue di situ ya gue suka berputar-putar ya di situ saja sih. Jadi kalau ditanya pernah apa enggak, pernah banget. Jadi bahkan mungkin bisa dibilang cukup sering ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri sih video kita tentang salah satu saham yang berhubungan dengan pesawat terbang. Kalau lu lihat video kita mungkin udah usianya udah 3 tahun atau 4 tahun lalu lah. Intinya di situ kita cuan di atas 100% dan gua kasih tahu kapan dan kenapa. Dan kalau lu beli lagi sekarang detik ini pun udah naik di atas 200%. Jadi ya menurut gue itu sangat memungkinkan ya. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, gue lagi mengkoleksi saham yang berhubungan dengan Perang Dunia 3 nih. So teman-teman, kalau kemarin ya lu ikut sesi live kita tuh yang hari Sabtu, itu udah bahas singkat lah, lebih detail lah. Jadi kalau ditanya, apakah gue mengharamkan kalau udah jual terus masuk lagi? Enggak, karena gue making investing. Ya kalau seandainya gue udah cuan terus kemudian ada momentum lagi, gue nggak ragu buat masuk lagi. Atau gue pun nggak ragu untuk top up, gitu sih. Karena inget ya, alasan kita keluar tuh biasanya cuma 2 misalkan. Ya ada saham yang lebih menarik lagi, atau yang kedua ya sudah sesuai skenario, atau dia tidak sesuai skenario. Itu aja udah. Simple. So, sejauh ini gue lihat ini salah satu saham yang menarik momentumnya untuk dalam 1 sampai 1,5 tahun ke depan buat kita pegang ya, sampai kemudian ada saham yang lebih menarik lagi buat kita isi. So, semoga menjawab pertanyaan kamu. Kalau bingung gimana, ya cek aja video kita yang lama ya, tentang saham penerbangan itu, yang kita cuan 120% itu. Pertanyaan selanjutnya dari Barimuto 1935. Om Ben mau nanya dong. Selama saya berinvestasi di pasar modal, saya memperhatikan terdapat beberapa emiten yang bagus, yang jadi market leader, tetapi harga sahamnya kayak siput. Ternyata pemegang sahamnya dikuasai founder dan keluarganya. Apakah ini pertanda bahwa marginnya dikondisikan yang harusnya bisa lebih tinggi menjadi naik pelan-pelan? Dampaknya pergerakan sahamnya pelan. Dan sebagai investor bisa jadi rugi karena bertahun-tahun harga sahamnya di seputaran itu aja. Emitennya seperti ini, apakah wajib untuk kita jauhi Om? Terima kasih. Ya, jadi gini ya, jujur-jujuran aja ya, kalau disuruh pilih kita investasi di perusahaan yang profesional atau perusahaan manajemen cap kaki 5, ya kita tentu pilih perusahaan yang manajemennya profesional. Udah itu aja. Terus ada bisa nggak sih perusahaan itu kalau nggak profesional buat mirip-mirip marginnya ya? Bisa-bisa aja ya. Padahal di dalamnya itu ada komponen pribadi sebenarnya, pengeluaran rumah tangga dia bebankan ke sana. Bisa jadi nggak? Bisa jadi, dan ada banyak. Jadi kalau gue disuruh pilih, ya gue akan lebih pilih perusahaan yang kalau bisa ya, margin keuntungannya tinggi, manajemennya profesional, dan yang paling penting, gue punya edge di sana, dan dia punya momentum. Udah itu aja. Kalau secara kualitatif ya belum tentu manajemen perusahaan itu pasti jelek. Enggak. Banyak juga sih memang perusahaan itu yang manajemennya bagus. Cuman ya, sekali lagi ya, kalau bisnisnya memang nggak bagus, kompetisinya terlalu padat, dan bleeding, akibatnya margin harus di-press kecil, mendingan cari yang lain dulu aja deh. Itu sih kalau di gua ya. Kecuali teman-teman benar-benar tahu ya dalamnya perusahaan itu, mungkin kamu kerja di sana, atau kamu punya edge di sana ya, kamu bisa oke lah kamu invest di sana. Tapi kalau gue pribadi sih lebih pilih invest di perusahaan yang sehat dan jelas. Udah, itu aja. Terlepas dari dia keluarga yang seperti apa. Kalau bisa sih manajemen profesional. Tapi memang ada sebagian kecil perusahaan keluarga yang bagus. Tapi ya nggak begitu banyak sih. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari ARDY Wiguna 2491. Om Ben, saya masih belum paham tentang bagaimana cara kita mengetahui nilai perusahaan yang sahamnya kita pegang. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan adanya naik turun harga saham di IHSG. Bagaimana cara mengetahuinya Om Ben? Terima kasih. Oke, ya sebetulnya ada begitu banyak ilmu yang lu bisa pelajarin ya. Lu bisa beli bukunya, lu bisa baca laporan keuangannya, lu bisa juga cek video-video YouTube lah yang berhubungan dengan lu gimana cara mengevaluasi sebuah perusahaan.
Ya atau kalau lu nggak mau ribetnya, lu bisa langsung daftar ke Sekolah Saham BENIX di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bakal diajarin sama ahlinya, pengajarnya juga nomor Wahid ya, mantan petinggi Bank Sentral di Indonesia. Juga di situ juga ada pengajar yang masih aktif di perusahaan investasi milik negara, salah satu yang terbesar. So nanti teman-teman bisa ngobrol di situ, bisa tanya di situ juga kalau lu nggak punya waktu buat ngumpulin itu semua informasi dalam satu tempat tertentu. So, kalau lu nggak punya waktu dan pengen ikutan, lu bisa coba tuh di Sekolah Saham BENIX. Tapi kalau lu nggak punya waktu, ya gue jawab singkat aja. Lu belajar yang namanya akuntansi, cek yang namanya laporan keuangan. Apakah posisi perusahaan lagi laba atau posisi perusahaan kalau lagi rugi, kira-kira setelah berapa tahun sih ruginya berakhir dan beralih menjadi turnaround, jadi profit. Itu aja. Dan ya kalau bisa ya utangnya jangan banyak-banyak ya, kecuali jenis saham growth. Itu sih kalau gue pribadi ya cukup cari perusahaan yang sehat lah. Utangnya nggak banyak, asetnya besar, cashnya banyak, marginnya tinggi, profitable. That's it. Tapi itu semua nggak akan bisa ya kalau lu nggak mau baca laporan keuangan aja. So please teman-teman, ada begitu banyak ilmu di luar sana, lu bisa cari sendiri gimana sih caranya lu mengevaluasi itu. Dan semuanya sama kok metodenya. So menurut gue pribadi itu metode investasi yang paling gampang. Ya, investasi itu mudah ya, asal lu jangan percaya yang aneh-aneh lah, ilmu-ilmu langitan ya, bintang-bintang, meteor, komet yang ada di luar sana, apalagi candlestick kayak babi ngepet, tolol aja. Jadi, itu aja sih. Investasi mudah, guys. Pertanyaan selanjutnya dari user VF2H8NP9Q. Bang, bahas lebih detail dong, angka inflasi 4% itu. Saya pedagang, yang saya rasakan inflasi itu sampai 15% loh. Kasih tips dong agar nilai tabungan kita tetap ikut kuat. Terima kasih. Oke, pertanyaan kamu bagus dan gue merasa sangat berduka ya. Karena memang realitanya inflasi itu jauh lebih tinggi dibanding ya apa yang diumumkan di luar sana gitu loh. Ya gue sih contoh yang paling gampang dari harga bensin aja lah. Dulu kan lu beli harga bensin murah, sekarang lu terasa lebih mahal. Dulu lu masih bisa beli premium, sekarang Pertalite aja mau dihilangin gitu kan. Dulu lu mungkin bayar uang sekolah masih Rp5.000 sebulan. Sekarang kayaknya udah nggak ada tuh, bahkan yang Rp50.000 sebulan. Jadi dari situ aja lu udah bisa lihat inflasi itu realitanya ya lebih tinggi. Nah gimana cara kita mengcounter itu? Caranya adalah ya kalau lu pedagang, lu jual barang lebih mahal. Ya dong, tapi pelanggan lu jadi lari. Makanya lu harus bikin strategi kayak beng-beng. Gimana? Ya gue nggak usah naikin harga deh, tapi porsinya dikecilin. Nah, itu salah satu metode yang bisa lu gunakan kalau berdagang ya. Tapi kayaknya kalau lu dagang baju nggak bisa ya. Tadinya lengannya panjang, bikin lengan pendek, udah itu lengan ketek. Lama-lama hilang juga nih, saking hemat bahannya. Tapi jadi tergantung lah ya bisnis dagangnya apa. Nah, di sisi lain kalau dari investasi, gue lebih pilih investasi di saham kapal induk. Fungsinya apa? Ingat ya, investasi di kapal induk itu bukan untuk jadi kaya, tapi untuk hedging, itu faktor utamanya. Kalau kebetulan nilainya sedikit di atas inflasi, lu cuan. Tapi dari yang udah-udah, ini fakta, lo kalau investasi di saham kapal induk, ya kalau dalam 5 tahunan lu hitung, itu cuannya di atas 15% setahun. Jadi menurut gue, kalau gue sih pribadi ya kalau lu mau melindungi diri lu dari inflasi, mendingan masuk ke saham kapal induk. Udah pasti cuan dalam 5 tahun, udah pasti tidak bangkrut. Yang ketiga, udah pasti nggak bawa lari duit lu gitu, karena perusahaannya jelas dan solid. So, itu strategi gue sih dalam meng-counter inflasi. Pertanyaan terakhir dari Miftahul Huda 1478. Bang, izin tanya bang, perbedaan laporan keuangan perusahaan sama fundamental saham itu apa ya? Izin pencerahannya. Oke, pertanyaan kamu bagus. Jadi ini buat investor pemula ya. Di dunia investasi, ini ngomong investasi, itu yang benar tuh ya fundamental analisis. Tapi di dunia judi, saham itu ada yang namanya TA atau technical analysis. Kalau orang bilang ya trading analysis sebetulnya. Itu bukan investasi, itu judi. Nah kita ngomongin yang fundamental analysis. Aliran fundamental analisis ini salah satu pelopornya yang cukup terkenal namanya Benjamin Graham. Leluhurnya si Warren Buffett. Benjamin Graham sendiri itu pernah bikin buku yang namanya Intelligent Investor, join sama si David Dodd itu ya. Nah, apa yang gue mau bilang di sini adalah di bukunya Intelligent Investing itu, Benjamin Graham itu mewajibkan untuk lu mengetahui kondisi suatu perusahaan. Idealnya, ya memang lu beli perusahaan itu yang harganya diskon. Tetapi bagaimana lu tahu sebuah perusahaan itu harganya diskon? Dengan lu memperlengkapi diri lu dengan skill untuk membaca laporan keuangan. Jadi, kalau ditanya, laporan keuangan sama fundamental analysis itu bedanya apa? Bedanya, laporan keuangan adalah bagian dari fundamental analysis. Gitu. Jadi fundamental analysis itu ada banyak. Lu menganalisa kemampuan direksinya.
lu menganalisa manajemen perusahaannya, lu menganalisa supply chain perusahaan ini, lu menganalisa kompetitornya, jadi competitive analysis dari perusahaan ini. Itu fundamental investing. Lu menganalisa kualitas manusia-manusia yang menjalankan perusahaan ini, apakah curang, apakah koruptor, apakah penggelap pajak, apakah tukang tipu, apakah pedofil, dan lain sebagainya. Itu fungsinya, fundamental analysis. Salah satu tiangnya adalah laporan keuangan gitu loh. Jadi ya kalau dibilang laporan keuangan penting nggak penting, ya kembali lagi yang lu lagi analisis ini perusahaan yang seperti apa gitu loh. Cuman pada umumnya ya dasar dari segala dasarnya adalah perusahaan yang bagus. Dan yang paling mudah dan paling hemat biaya buat ngecek itu adalah baca laporan keuangan ya, karena gampang, tinggal download, lu baca. Ya lebih bagus lagi sih kalau di situ dia bilang dia baru beli tanah nih di Kopo di Bandung. Dulu beli harga 3 juta, sekarang dilewatin kereta cepat naik jadi 300 juta, akibatnya perusahaan asetnya naik 1000%. Itu kan versi laporan keuangan. Ya lebih bagus lagi lu cek datang ke lapangan, bener apa nggak sih ini perusahaan punya tanah di situ. Ya jangan tanahnya Mang Udin dia klaim di situ kan. So itu fungsinya investigasi di dalam aliran making investing ya. Jadi making investing ini sumbernya sama, fundamental analysis. Tapi ya lebih detail aja, lebih komprehensif dan lebih faktual. Karena bukan berdasarkan buku, bukan berdasarkan kertas, yang namanya laporan keuangan doang. Itu cuma salah satu dari making investing. Oke guys, semoga cukup jelas bahwa yang namanya investasi itu alirannya fundamental, kita fundamentalis. Salah satu core-nya adalah laporan keuangan. Tapi ingat, laporan keuangan bukan satu-satunya. Bukan yang paling penting di dalam yang namanya fundamental analysis. Karena nggak peduli ya, laporan keuangan dibikin sebagus apapun, seprofit apapun, kalau direkturnya ngaco, perusahaannya hantu, ya sama aja bohong. Oke, semoga cukup jelas. Thank you buat teman-teman yang udah memasukkan pertanyaan yang bagus-bagus dan keren-keren, khusus untuk kamu yang belum dijawab pertanyaannya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Tulis pertanyaan kamu selanjutnya, apa akan kita bahas di serial AMA yang selanjutnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.